buat kalian nih. Cakep dengan daging-dagingnya. Bismillah. Guys, kalian suka ngeluh kalau makan gultik porsinya kedikitan? Gak usah khawatir, tonton video ini karena gue bakalan bongkar cara masak gultik ala Tan Boy Kun yang pastinya lebih enak, lebih banyak, dan lebih puas. Let's go! Nah guys, di depan gue sudah ada nih bahan-bahannya nih. Di sini gue make 2 kg daging sapi dan 2 bagian sapi nih guys. Ini tuh bagian brisket yang lebih berlemak dan ini lembutnya lumayan lama. Terus ini daging bagian sapi yang biasa yang bisa kalian pakai buat rendang juga dan ini empuknya lebih cepet. Terus bahan-bahannya itu mirip kayak gulai pada umumnya ya. Bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Ini gue pakai bawang merahnya sekitar 300 gram karena bukan Tan Boy Kun kalau masak bawang merahnya nggak banyak. Terus ini bawang putihnya sekitar 150 gram. Terus kemirinya sekitar 10 karena gue masaknya banyak. Terus pakai jahe juga ini sekitar 2 ruas sama kunyitnya juga. Jangan lupa karena gulai harus ada kunyit ya guys ya. Ini juga 2 ruas. Terus sekitar 1 sendok makan ketumbar utuh dan 1 sendok makan jinten dan 1 biji pala. Nah, buat jinten dan pala ini opsional, kalian bisa skip ya kalau nggak ada. Terus ini bumbu cemplungnya juga ada nih. Gue pakai 6 lembar daun jeruk sama 2 lembar daun salam, 2 batang serai yang udah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek ini sekitar 2 ruas, terus 1 biji kayu manis, 2 cengkeh, 3 kapulaga. Terus gue biar ada pedes-pedesnya guys, biasanya kan gultik kan kurang pedes tuh. Nah gue pengen nambahin nih, pakai rawit yang sudah digeprek, terus pakai tomat juga, sama asam jawa buat penyegarnya guys. Langsung kita masak, let's go. Langkah pertama kita bakalan ngeblender bumbu halusnya guys. Bawang merah masukin, semakin banyak semakin nikmat, jangan pelit-pelit sama bawang merah. Bawang putih juga. Jahe, kunyit, kemiri, terus biji pala, ketumbar, jinten langsung masukin juga. Nah, ngeblendernya kita pakai minyak guys, karena ini bumbunya ditumis dulu. Jadi nanti pas numisnya kita nggak perlu nambahin minyak lagi. Harum banget guys, mantap. Langsung kita tumis bumbunya guys. Nah. Oke, kita tumis. Langsung kita masukin. Nah, ini serai, dedaun-dedaunannya, dan lengkuas. Nah, tumis sampai harum, sampai bumbunya mateng. Nah, ini aromanya udah wangi banget. Sekarang kita masukin daging sapi bagian sandung lamur nih guys. Nah, jadi sandung lamurnya duluan ya, karena sandung lamur ini empuknya itu lama. Jadi kita bakalan masak sandung lamurnya dulu. Nah, sip. Ya sengaja minyaknya nggak banyak, soalnya nanti bakalan mengeluarkan minyak guys si sandung lamurnya. Oke, sudah deh. Langkah berikutnya kita presto. Nah, ini daging langsung kita cemplungin aja guys ke panci presto. Kalau kalian nggak ada panci presto, apa-apa juga. Tapi masaknya bakalan butuh waktu yang lumayan lama guys, karena ini bagian sandung lamur. Kalau bagian ini cepet nih. Nah makanya gue masukin dagingnya 2 kali nih. Pertama sandung lamur dulu, nextnya baru pakai daging sapi biasa, potongan biasa ya. Potongan paha tuh biasanya tuh, bagian khas. Nah bilangnya tuh bagian khas. Pastikan bumbunya masuk semua. Nah karena ini ngepresto, jangan lupa kita kasih air guys. Airnya lumayan banyak, gak apa-apa. Udah deh, nyalakan api kompor, tinggal kita tutup. Nah, ini kita presto kurang lebih sekitar 15 menit guys. Hampir lupa guys. Nah di tahap presto ini gue suka dikasih garam dulu guys. Sip. Oke guys. Nah ini sudah 15 menit. Kita keluarkan dulu uap ya. Oke guys. Nice sekali. Harum. Kita cek dulu ya. Dia emang agak keras nih guys. Masih ngelawan dia ya. Oke, sekarang kita masukin daging sapi bagian khasnya nih. Kita masukin sekarang kayu manis, kapulaga, dan cengkeh. Sip, tambah lagi sedikit garam. Alright. Kita presto lagi kurang lebih 15 menit lagi. Oke guys, nah ini sudah. Kita cek ya. Harusnya ini udah empuk nih guys. Kita cek. Kita
cek semuanya, bagian sandung lamurnya sudah panas banget. Ternyata masih belum, guys. Nah, tambah lagi sekitar 10 menit lagi. Air, oke. Sandung lamurnya masih agak ngelawan dia. Tapi wanginya enak banget sini, guys. Oke, sudah guys. Nah, ini bisa kita pindahkan ke wajan yang tadi. Pelan-pelan aja. Panas sekali. Sip, nih. Jadi nih guys. Oke guys, nah ini sudah empuk nih, empuk sempurna. Sekarang kita kasih santan. Ini santannya sekitar 500 ml aja guys. Jangan kebanyakan malah jadi gulai padang dia ntar. Nah ini kayak kita kurang air nih. Oh nggak deh, pas nih. Sip. Terakhir kita masukin cabai rawit. Asam jawa. Satu aja. 1 sendok makan. Sip. Udah deh. Kita masak sebentar. Nah ini nih gultik ala Tan Boy Kun nih. Kita masak sebentar sampai blebek-blebek. Oke guys, ini udah ready nih gultik ala Tan Boy Kun nih, lebih gurih, lebih mantep, lebih berempah. Kita matikan api kompor, sep, tuangin tomatnya, sep. Sekarang kita kasih kaldu bubuk dan micin. Kalau garam tadi udah lumayan banyak. Sekarang kaldu bubuk aja. Sip. Udah deh, siap kita ambil nasi panas. Ini dia gultik ala Tan Boy Kun. Nah, jadinya kayak gulai padang ya guys ya. Nah, kalau kalian nggak pengen dia terlalu kental, kalian bisa kurangin jumlah santannya guys. Nah, karena gua pengen makannya lebih enak lagi, jadi santannya nggak gue banyakin. Gue bikin setengah kilo. Kalau misalkan kalian pengen mirip kayak yang dijual di Blok M, itu biasanya santannya sekitar mungkin 250 ml sih, atau 200 ml. Jadi dikit aja guys. Langsung kita tuangkan ya. Biarkan dia mengalir dulu perdagingan ini. Tati longkoas nih guys. Sip. Ini kalau orang Padang bikin gultik begini nih. Jadi awalnya tuh guys, pas gue nyampe Jakarta, teman-teman gue kan ngajak makan di gultik tuh. Gue tuh ngiranya gulai tikus atau gulai itik gitu. Kan gultik kan ya. Ternyata gulai daging sapi dengan santan yang dikit. Sekarang kita kasih taburan bawang goreng yang banyak biar makin nikmat. Nice. Ini dia guys, gultik ala Tan Boy Kun. Tapi kayaknya kurang pedes ya guys ya. Ntar. Nah, gue pengen nambahin sambal nih guys. Sebenarnya gue pengen sambalnya doang, tapi ayam-ayamnya ngikut guys. Tapi ya udahlah, langsung aja ya guys ya. Dan gultik itu nggak afdol kalau nggak ada kerupuk. Oke, semua udah ready, langsung aja kita ke studio makan. Oke guys, ini dia gultik ala orang Padang nih. Santannya banyak. Langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Nah, kalau makan gultik kan pakai sendok tuh biasanya nih. Nah, gue udah siapin nih sendok kecil nih guys. Langsung ya. Kental sekali ya guys ya. Mantap. Nih suapan pertama buat kalian nih. Lengkap dengan daging-dagingnya. Bismillah. Mandi lama banget. Wah, kalau gultik begini sih guys, gue bakal sering-sering makan gultik dah. Ini daging juga lembut nih guys. Nih. Nice sekali. Flavorful. Cabai rawitnya nih. Bismillah.
Yang goreng pakai sambal. Ah. Masya Allah, tabarakallah. Enak banget. Gue buka kali ya. Gultik Padang gitu. Bikin sambal nih. Gultiknya lebih pedes. Kayak kurang mantap ya, pakai sendok kurang badaso kalau kata orang Padang nih. Kita pakai tangan aja guys, langsung ya lah nih. Nice. Nih empuk banget, gokil. Langsung suapan maut. Ini sandung lamburan nih. Gokil, empuk banget guys tuh. Lemak lumer. Kurang satu sih guys, kurang pedes doang. Nih, lemaknya nih, gajinya nih. Cabai rawit utuh. Bus.
Mantap. Wah, gokil guys. Sambal. Angkoas. Panas. Akhirnya kuas tadi guys. Semakin lama semakin mengental ya guys.
Kalau begini tuh jadi mirip green curry guys. Ini Thailand. Ah. Wah gokil, onde mande lama bana. Kalian harus banget cobain resep ini guys. Kalau kalian pengen mirip yang kayak yang di Blok M, kalian tinggal ganti santannya pakai santan instan guys. Terus airnya dibanyakin, mirip tuh. Jadi kuahnya jadi kayak agak bening gitu loh. Bening tapi ada keruh dari santan sedikit. Tapi kalau kalian pengen yang kayak gue ini, dijamin nikmat, flavorful, gultik ala Padang. Nah kalian bisa pakai santan asli yang kental ya guys ya. Lebih mantap sini. Terus kalau kalian pengen pedas, jangan lupa sambal. Oke, gue harap kalian suka video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Salam Bapak Kos.